Oke, kita langsung saja. Di sini ada soal pertama. Lihat ada gambar dua orang sedang ngapain ini ya. They have, pilihan pertama, they have already done. They have already done self-contractus. Yang fokus di sini adalah have already done. Ini ya. Nanti kita bahas. Terus yang kedua ada they are doing self-contained breathing apparatus just now. Terus yang ketiga they will done self-containing bla 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 bla. Nah, sekarang mari kita bahas dari soal yang pilihan jawaban yang pertama. Soal yang pertama, they have already done. Ini kan pola have atau has. Ya, lihat yang warna kuning, have atau has ketemu verb 3 yang artinya sudah. Jadi dia artinya sudah ya. Jadi kalau ada kalimat yang polanya itu have atau has ketemu verb 3, itu artinya sudah. Verb 3 itu seperti apa, Miss? Saya contohkan di sebelah kanan itu. Ada verb satunya make, verb 2-nya made, verb 3-nya juga made, artinya membuat. Oke, make, made, made. Terus, nah di sini yang kita gunakan adalah made bentuk yang ketiga. Bukan yang ke satu, yang kedua, tapi yang ketiga, verb 3, verb 3-nya ya. Coba kita contohkan. Nah, untuk have atau has. Have atau has ini memiliki pembagian ya. Nah, dimana ketika kita menggunakan have, maka kita harus menggunakan subjek I, you, they, we. Contoh di sini. Saya sudah membuat laporan. Berarti I have made report. Jadi ada have ketemu dengan verb 3 made, artinya sudah. Nah, kenapa kita pakai have? Karena ada I itu ketemunya have. Terus juga you have made a report, kamu sudah membuat laporan. Terus juga they menggunakan have, they have made a report, we have made a report. Nah, dia perempuan dan dia laki-laki juga menggunakan maksud saya she dia perempuan, he dia laki-laki itu menggunakan has. Berarti dia perempuan sudah membuat laporan, she has made a report. Dia laki-laki sudah membuat laporan, he has made a report. Nah, oke. Jadi kalau subjeknya she atau he, maka kita menggunakan has. Jadi kesimpulannya, have atau has ketemu verb 3 itu artinya sudah. Kapan kita menggunakan have? Ketika subjeknya I, you, they, we. Saya, kamu, mereka, kita. Dan has itu digunakan ketika subjeknya she, dia perempuan, dan he, dia laki-laki. Ada lagi ya tambahan yang sebelah kanan, a master. Jadi kalau dia satu orang, contoh di sini a master itu kan seorang kapten. Sudah membuat laporan, maka kita pakai has. A master has made a report. Tapi kalau lebih dari satu orang ya, mulai 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya, itu dia pakai have. Contoh di sini 2 officers sudah membuat laporan, berarti 2 officers have made report. Nah, terus kita lihat lagi di soalnya. Di soalnya itu dia menggunakan kata already. They have already, itu kan. Nah, she has already, di sini saya contohkan ya, yang paling bawah itu she has already made a report. Nah, kata already di sini tidak merubah kalimat, dalam artian dia mempertegas benar-benar sudah gitu ya. She has already made a report. Oke. Have itu digunakan untuk I, you, they, we, dan lebih dari satu ya. Orang yang lebih dari satu, contohnya 2 officers. Sedangkan has itu digunakan untuk she atau he dan 1 orang. Sekarang kita kembali ke soal ya, soalnya. Soal Marlin tesnya tadi, let's see. Nah, they have already done, ya itu berarti dia sudah done, itu artinya mengenakan atau memakai. Mereka sudah menggunakan self-contained breathing apparatus. Jadi breathing alat pernapasan mandiri ya. Oke, mereka sudah menggunakannya. Terus yang kedua, they are doing. Nah, mari kita bahas untuk jawaban yang kedua. Untuk jawaban yang kedua ini, dia polanya itu kan ada are. Nah, kita masuk ke polanya. They are doing, ya kan? Is MR.
plus verb ing itu artinya sedang terjadi. Jadi ketika dia ngomong itu aktivitas yang dia bilang itu sedang terjadi. Contoh umpama saya sedang masak, ya berarti sekarang saya sedang masak kayak gitu. Dan memang lagi masak juga sekarang. Oke. Nah, jadi polanya itu adalah is mr plus verb ing. Ya, jadi diingkan. Kata kerjanya itu diingkan. Contoh di sini I ketemu sama M, berarti saya sedang tidur, I'm sleeping. I'm sleeping, saya sedang tidur. Nah, sedangkan are itu digunakan ketika subjeknya you. You are sleeping, they are sleeping, we are sleeping. Jadi, kamu sedang tidur, mereka sedang tidur, dan kita sedang tidur. Sedangkan is itu digunakan kalau subjeknya she, ya. She, dia laki-laki, he. Nah, she is sleeping atau he is sleeping. Nah, sedangkan kalau satu orang, contoh tadi a master, ya, seorang kapten sedang tidur, maka pakainya is. Jadi kalau satu orang itu pakainya is. A master is sleeping. Tapi kalau lebih dari satu orang, maka pakainya are. Two officers are sleeping. Oke. Is itu digunakan untuk she, he, dan satu orang. M itu I, R itu digunakan you, they, we, ya, atau lebih dari satu. Oke. Sekarang kita kembali ke soalnya. Berarti kalau yang pertama tadi kan sudah, ya, sudah memakai breathing apparatusnya yang mandiri. Terus yang kedua, they are done, berarti kan mereka sedang memakai. Jadi sedang memakai breathing apparatus mandirinya. Sedangkan yang ketiga, di sini ada kata-kata they will. Nah, di sini kan ada they will done. They will done, mereka akan memakai. Kan artinya karena will itu kan memakai. Di sini tidak banyak yang saya jelaskan, cuma di sini itu will itu harus ketemu dengan verb murni, harus, ya. Will plus verb murni. Contoh, verb murni itu apa? Verb murni itu adalah verb yang tidak ketambahan apapun. Kayak tadi kan ada verb 1, verb 2, verb 3. Nah, dia itu bentuknya verb 1. Contoh di sini saya akan pergi, berarti I will go. Itu yang benar. Bukan I will going. Nah, kalau going ini kan berarti sudah ditambahi ing. Artinya dia sudah tidak murni. Sudah ternodai. Kalau kita lihat dari soal they will done self-contained breathing apparatus, itu kan ada later. Later itu berarti artinya nanti. Jadi biasanya kalau will itu berarti kan untuk yang akan datang gitu kan, menyatakan sesuatu yang akan terjadi. Nah, di sini ada beberapa contoh time signal, ya, keterangan waktunya. Yang pertama ada tomorrow, besok. The day after tomorrow. Nah, besok lusa. The day after tomorrow. Next week, minggu depan. A month later, bulan depan, ya, 1 bulan kemudian. Next year, tahun depan. Soon, segera. Tonight, malam ini. Later, nanti. By and by, sebentar lagi. Oke. Ada banyak lagi, ya, ini beberapa contoh saja. Terus penggunaan will ini biasanya sering disingkat. Coba di sini, ya, ada I will, you will, we will, they will, she will, he will. Nah, di sini disingkat it will. There will, that will not, jadi won't, shall not. Nah, oke. Nah, di sini tuh ada keterangan lagi gitu. Kalau tidak akan, ya, will not itu bukan will terus dikasih n tanda kutip, ya, tapi pakainya won't, won tanda kutip t. Begitu juga dengan shall not. Jadi ini singkatan, biasanya di soal itu juga ada singkatan-singkatan yang keluar kayak gini, ya. Nah, sekarang kita kembali ke soal, ya kan. They have already berarti dia sudah mengenakan breathing apparatusnya. Sedangkan yang kedua dia sedang mengenakannya. Sedangkan yang ketiga itu dia akan. Nah, kira-kira jawaban yang mana? Silakan tulis di komen jawabannya. Terus ini ada soal kedua. The crew have done. They have done, ya, life jacket. Nah,
Berarti kan have ketemu sama ya, ini kosakatanya. Berarti the crew-nya sudah mengenakan atau memakai life jacket ya. Karena have ketemu verb 3. Terus the crew will don life jacket. The crew-nya akan mengenakan life jacket. Sedangkan yang ketiga, the crew are donning life jacket. Berarti krunya sedang mengenakan life jacket. Nah, kalau kita lihat di sini kan mereka sudah mengenakan life jacket. Nah, karena mereka sudah mengenakan life jacket, berarti jawabannya yang alpha, yang pertama ya. Oke. Terus yang soal selanjutnya, the crew have left the mess room. Nah, crew have ketemu verb 3, left verb 3 dari leave ya, meninggalkan. Berarti krunya sudah meninggalkan mess room. Coba lihat mess room sudahan ya. Terus yang kedua, the crew are leaving. Berarti krunya sedang meninggalkan mess room. Nah, kemungkinan besar nih masih kelihatan orangnya ya, karena sedang meninggalkan. Terus yang terakhir, the crew will shortly leave the mess room. Kru akan, short itu kan pendek ya, maksudnya segera gitu. The crew akan segera meninggalkan mess room. Nah, sementara di sini sudah tidak ada kru yang terlihat. It means mereka sudah meninggalkan ya. Jawabannya yang alpha. Ada banyak soal yang seperti ini ya. Passive voice itu artinya di atau ter. Maksudnya gimana? Jadi ada dua jenis kalimat. Yang pertama kalimat aktif, yang kedua kalimat pasif. Kalimat aktif itu contohnya gini, saya makan ayam. Nah, itu kalimat aktif. Terus kita rubah ke kalimat pasif. Tadi kan aktifnya kan saya makan ayam. Nah, kalau pasif itu dia jadinya dibalik. Ayam dimakan saya. Nah, itu namanya pasif. Jadi kalimat itu ada aktif, ada pasif. Sama kayak mama kucing beli cabe. Terus cabe dibeli kucing. Nah, yang mau kita bahas adalah kalimat pasifnya, yaitu kalimat di atau ter. Maksudnya ter itu seumpama nih, ayam terbeli oleh saya atau bisa dibeli oleh saya. Oke. Yang jadi panduan di sini adalah kata dimakan. Ada di sini, dimakan atau termakan, yaitu tentang passive voice, kalimat pasif ya. Nah, kita fokus ke sini dulu. Ini kan dalam bahasa Indonesia, coba kita translatekan dalam bahasa Inggris. Saya makan nasi, aktifnya dulu ya, berarti kan I eat the chicken. I eat the chicken, perhatikan eat-nya ya, makan, eat, I eat the chicken. Ketika kita mau merubah ayam dimakan oleh saya, maka polanya langsung berubah. The chicken, ayamnya pindah ke depan. The chicken is eaten by me. Nah, itu artinya ayam dimakan oleh saya. Nah, di sini ada perubahan, ada is eaten. Is eaten by me. Oke. Nah, kalau yang aktifnya kan I eat the chicken. Pasifnya dia berubah. The chicken is eaten by me. Mari kita bedah ya. Is eaten. Is ini dia adalah anggota be. Eaten itu dia verb 3. Jadi rumus atau pola dari kalimat di atau ter ya, kalimat pasif ini dia itu be plus verb 3 atau verb 3. Oke? Be plus verb 3. Nah, rumusnya kan tadi kan polanya kan be plus verb 3. Nah, sedangkan be ini memiliki keluarga atau anggota lah bahasanya. Yaitu ada be itu sendiri, is, am, are, was, were, dan been. Nah, ini semuanya namanya be ya. Ada be, is, am, are, was, were, dan been. Nah, cuman di sini nanti kita akan bahas satu persatu penggunaannya seperti apa. Jelas berbeda ya. Oke. Kita mulai dari be terlebih dahulu. Be ini digunakan ketika dia ketemu dengan can, bisa, will, may, should, must, atau dia ini namanya anggota modal ya, dan lain-lainnya gitu. Maksudnya seperti apa, Miss? Coba kita langsung ke kalimatnya saja ya. Saya harus membersihkan rumah. Ini kan berarti kan kita translate-nya I must clean house. Ini adalah bentuk aktifnya ya kan, kalimat aktifnya. I must clean house.
Berarti kalau pasifnya itu kan rumah harus dibersihkan oleh saya, ya kan? Berubah dia, objeknya si rumah ini jadi subjek. Rumah harus dibersihkan oleh saya. Nah, seperti apa? Tadi kan rumus pasif itu kan be plus verb 3. Nah, sekarang coba kita langsung. Wait, the house berarti rumahnya pindah ke depan ya. The house yang di bawah I must clean house itu ya. The house rumahnya harus masnya tetap ikut ya. The house must rumahnya harus dibersihkan. Must itu dia ketemu sama be. Jadi the house must be. Nah, cleaned ini verb 3-nya membersihkan, clean itu dia ketambahan ed. Nah, berarti the house must be cleaned by me. Oke, nah ini adalah pola pasifnya. Kalau aktifnya I must clean house, sedangkan pasifnya itu the house-nya pindah ke depan, must. Nah, berhubung be plus verb 3 ya rumusnya, must itu harus ketemu be, maka dia menggunakan must be cleaned by me. Sekarang coba perhatikan yang contoh kedua. You will make a report. Kamu akan membuat laporan. Berarti kan kalau pasifnya kan laporan akan dibuat oleh kamu gitu ya kan. Laporan berarti the report ya kan. Laporannya pindah ke depan. The report will akan dibuat. Will be ketemu sama be terus verb 3. Verb 3 dari make, membuat itu adalah made. Made ya. Bacanya the report will be made by me, oleh saya. Sorry, ini seharusnya by you ya, karena di sini yang membuat laporan itu kamu. Jadi the report will made by you. Nah, sama juga kayak yang lain ya, can juga gitu, should juga polanya seperti itu. Jadi ketemu be plus verb 3. Verb 3-nya lihat dari mana, Miss? Bisa lihat di Google. Tapi kalau kita belum, kalau kita sudah tahu ya nggak usah lihat di Google, oke? Nah, ada pertanyaan langsung komen aja ya. Terus yang kedua, kalau ini kan tadi kan khusus be ya kan, be itu ketemu dengan can, will, may, should, must dan lain-lain. Nah, sekarang khusus ke is mr. Jadi kapan kita harus menggunakan is mr dalam passive voice? Coba lihat ke kotak 3 kolom di sudut kanan ya. Itu kan ada verb 1, verb 2, verb 3. Yaitu kita contoh di sini paint, mengecat. Verb 2-nya paint, ada ed-nya, verb 3-nya juga ed-nya ya. Nah, kita menggunakan is mr ya, itu ketika kalimat aktifnya itu menggunakan verb 1. Contoh di sini. Yang di I paint the hull of ship. Saya mengecat lambung kapal. Ini kan bentuk aktifnya nih. Kan verb 1. Kalau tadi kan be kan pakai will, can gitu ya. Nah, kalau ini hanya menggunakan verb 1. Ketika dia menggunakan verb 1, maka kita merubahnya seperti ini. Jadi kan, saya mengecat lambung kapal, the hull of ship. Berarti kan lambung kapal dicat oleh saya. Berarti the hull of ship is paint. Kenapa pakai is? Kenapa nggak mr? Karena hull-nya ini 1. Kalau dia jumlah bendanya 1, maka dia pakai is. The hull of ship ya. Is. Terus ketemu verb 3 ya kan. The whole of ship is painted by me, oleh saya. Lambung kapal dicat oleh saya. Oke, jadi menggunakan is mr itu ketika kalimat aktifnya itu menggunakan verb 1. Lihat ya, paint-nya ini adalah bentuk ketiga ya di verb 3-nya. Sekarang lanjut ke contoh yang kedua. You paint all ships. Kamu mengecat semua kapal. Nah, dia menggunakan paint ya, verb 1, bentuknya verb 1. Berarti kan kalau itu kan aktifnya, kalau pasifnya berarti kan semua kapal dicat oleh kamu gitu kan. Nah, all ships, kalau tadi kan hull, lambung kapalnya 1, maka pakai is. Nah, kalau all ships berarti kan semua kapal nih, lebih dari 1. Ya kan, lebih dari 1, all ships, maka pakai are. All ships are ya, kita pakai are. Jadi nggak semua is mr itu dipakai ya, tergantung subjeknya. All ships are paint. Jadi
are itu anggota be, ketemu verb 3 paint by you. Semua kapal di cat oleh kamu. Terus yang contoh terakhir, you call me, kamu menelpon saya. Nah, call ini bentuk verb 1 ya. Verb 2-nya pakai ed semua. Oke, kamu menelpon saya, itu kan aktifnya. Berarti kan kalau pasifnya saya ditelepon oleh kamu, ya kan? Nah, berarti I-nya pindah ke depan. I'm, karena I ini pasangannya am, maka I'm called. I'm called by you. Saya ditelepon oleh kamu. Jadi, kita menggunakan is MR ketika kalimat aktifnya menggunakan verb 1 ya. Dan penggunaan is MR-nya tergantung subjek. Lanjut ya. Nah, kalau tadi sudah be, is MR, sekarang was were. Kita menggunakan was were ini ketika kalimat aktifnya itu kalimat lampau. Ya, kalimat lampau. Kalimat lampau itu dia menggunakan verb 2. Contoh di sini verb 1 write. Kalau verb 1 tadi kan aktifnya kan dia menggunakan is MR ya. Kalau kalimat aktifnya menggunakan verb 2, contoh di sini write. Nah, dia menggunakan verb 2, maka be-nya itu kita menggunakan was atau were. Coba ya. Contoh yang pertama, saya menulis a book yesterday. Saya menulis buku kemarin, gitu kan. Nah, ini kan aktif kemarin kan, verb 2 dia. Terus kalau kita saya ulang ya. I wrote a book yesterday. Nah, kalimat aktif ini kan menggunakan verb 2 itu wrote. Berarti dia kalimat lampau. Lagian juga ada yesterday-nya ya. Saya menulis ke sebuah buku kemarin. Nah, untuk mentranslate ke pasif itu kan harus menggunakan be. Nah, karena kalimat aktifnya itu lampau, maka kita menggunakan was atau were. Berarti kan sebuah buku ditulis oleh saya kemarin. Nah, a book, karena a book, sebuah buku, berarti kan bukunya 1. Nah, kalau 1 dia pakai was. Kalau lebih dari 1 dia pakai were, ya. Terus juga nanti di deskripsi saya tulis pasangannya ya. Kapan pakai was, pakai were untuk subjeknya. Yang jelas di sini kalau bendanya 1, subjeknya 1, maka dia pakai was. Jadi a book was written. Jadi verb 3 dari menulis itu adalah written. Lihat di kolom pojok kanan atas ya. Oke, a book was written by me yesterday. Jadi was itu anggota written verb 3. Jadi hanya pas ya. Be plus verb 3. Anggota dari be ya, karena was itu anggota dari be. Oke. Contoh yang kedua, my father built 2 houses. Nah, ayah saya membangun 2 rumah. Walaupun tidak ada keterangan lampau kayak kemarin, 2 hari yang lalu, tapi di sini dia menggunakan verb 2. Jadi built yang pakai T, membangun itu adalah bentuk kedua dari build. Dia pakai D ya, seharusnya kan B U I L D, build. Nah, ini build ini dia bentuk kedua. Nah, verb 3-nya juga built pakai T juga. Jadi 2 rumah dibangun oleh ayah saya gitu kan. 2 houses. Nah, karena rumahnya 2 lebih dari 1, maka kita pakai were. 2 houses built by my father. Jadi 2 rumah dibangun oleh ayah saya. Oke. Terus yang terakhir, you called us. Kamu menelpon kita. Tapi di sini called-nya dia pakai verb 2. Berarti ini lampau ya kan. Berarti kan kita dipanggil oleh kamu. Kalau we itu pasangannya were. We were, bukan was ya, tapi dia pakai were. We were called by you. Gitu teman-teman ya. Untuk pasangannya coba lihat di deskripsi, sudah saya tuliskan di situ aja. Next. Kalau ini tadi kan was were, konteksnya lampau ya, di kalimat aktifnya lampau. Jadi kita merubah dari kalimat aktif ke pasif itu berpengaruh ya. Kalimat aktif itu menjadi acuan. Oke, sekarang kita masuk ke yang terakhir, been. Been ini juga anggota keluarganya be ya. Nah, contoh gini. Kalimat aktifnya been ini kan biasanya kalimat sudah. Artinya sudah. Contoh, I have eaten. Saya sudah makan 2 banana, 2 pisang ya.
Coba lihat di sini, kita contohnya makan, verb satunya eat, verb 2-nya ate, verb 3-nya eaten. Jadi tidak melulu perubahan kata kerja itu ed, tapi bisa juga dia perubahannya tidak ed ya. Eat, ate, eaten, gitu ya. Nah, kalimat aktifnya I have eaten 2 bananas. Saya sudah makan 2 pisang. Nah, di sini kan have eaten ini adalah pola dari kalimat aktifnya. Terus kalau kita mau mentranslate ya, kalau kita mau pasifkan kalimat ya sudah makan 2 pisang ini, maka 2 pisangnya kan jadi subjek. 2 bananas. Gitu ya. 2 bananas have. Nah, terus dia pakai been. Jadi kan been plus verb 3 ya kan. 2 bananas have been eaten. Nah, jadi ada been di antara have eaten-nya. Been itu kan be plus eaten. Been be plus verb 3 jadi kan. 2 bananas have been eaten by me. Oke? Okay? 2 bananas have been eaten by me. Miss, kenapa have-nya harus ikut? Iya, karena ini kan kalimatnya kalau di tensisnya namanya present perfect. Dia satu paket ya, sudah polanya seperti itu. Nggak bisa kita bilang 2 bananas been eaten by me, tidak ya, karena have-nya harus ikut. Karena have-nya itu menyatakan sudahnya. Terus contoh yang kedua, I have called you. Nah, called, jadi menelpon itu verb satunya call biasa, verb 2 sama verb 3-nya ketambahan ed ya. Jadi I have called you. Saya sudah menelpon kamu. Berarti pasifnya kamu sudah menelpon saya, you kan? You have been ditambah been ya. You have been called by me, gitu. You have been called by me. Nah, Miss, boleh nggak sih by me-nya ini nggak diikutkan? Boleh ya, tergantung kalimatnya saja. Dalam artian ada contoh gini, ketika kalian bilang I was born, itu kan artinya kan saya dilahir, Mama 2012, Mama kan? Nah, I was born ini kan pola kalimat passive voice, yaitu was sama born. Born itu verb 3 dari lahir ya. I was born gitu. Saya dilahirkan. Nah, itu tidak ada objeknya. Jadi tergantung kalimatnya ya. Berhubung di sini saya kasihkan contoh yang mudah dipahami dulu kayak gitu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan tulis di komen ya. Sekarang saya mau langsung masuk ke contoh soal marlintas yang membahas tentang passive voice. Yang pertama, all cargo, semua kargo, should. Nah, di sini dia menggunakan should. Should itu tipe pertama ya, be. Masih ingat tadi ada can, may, will. Dia harus ketemu sama be ya. Coba kita lihat dulu soalnya. All cargo should, semua kargo seharusnya trolley before loading gitu ya. Kalau kita coba translatekan yang pertama, all cargo should checking. Nah, ini nggak bisa ya, karena should itu dalam pola kalimat aktif dia harus ketemu dengan verb murni. Ini sudah sering saya jelaskan di video marlintas sebelum-sebelumnya ya. Kalau should, can, may, will itu harus ketemu dengan verb murni, tidak boleh verb ing kalau di kalimat aktif. Tapi kalau di sini kita pakai check, berarti kan verb murninya kan check ya. All cargo should check. Coba kita artikan. Semua kargo seharusnya mengecek. Masa yang ngeceknya kargo gitu kan? Seharusnya kan kargo itu yang dicek, yang diperiksa ya kan? Nah, berarti polanya ini dia pola kalimat pasif. Semua kargo seharusnya diperiksa. Coba kita lihat di sini yang menggunakan be plus verb 3 adalah yang be checked. Be checked ya. All cargo should be checked. Semua kargo harus diperiksa before loading, sebelum loading ya. Sebelum memuat. Kalau yang have check nggak bisa ya. Semua kargo have check itu kan polanya sudah. Have ketemu verb 3 itu artinya sudah. Berarti all cargo have check. Semua kargo sudah memeriksa. Berarti kargonya yang memeriksa ya kan. Maka the true answer is be check. Be check. All cargo should be checked. Semua kargo harus diperiksa. Jadi kalau melihat, oh ini soalnya ini pasif atau aktif ya, coba aja lihat translatekan ya. Nyambung nggak gitu kalimatnya gitu ya.
Kayak gini kan ketahuan nih. Semua kargo seharusnya memeriksa. Jelas nggak nyambung ya kan? Masa yang meriksanya kargo? Seharusnya kan kargonya diperiksa. Oke. Next question, soal selanjutnya. The ship was chartered. Nah, di sini udah ada jawabannya ya. Karena saya screenshotnya ternyata pas dia di jawabannya. Kenapa harus jawabannya was chartered? Oke, coba kita lihat pola kalimatnya. The ship ... last year. Berarti ini kan tahun lalu. Berarti lampau, ya kan? Kalau jawabannya yang pertama, the ship is chartered, betul-betulnya karena the ship itu kan satu, berarti pakai is plus verb 3 ya kan, kapalnya di charter. Tapi tidak cocok dengan kata last year. Last year itu tahun lalu, berarti sedangkan is chartered itu kan dia tidak lampau ya. Terus kalau kita pakai charters yang di bawah is chartered, the ship charters, kapalnya menyewa. Masa yang nyewanya kapal gitu ya, saya nggak nyambung ya kan, masa yang nyewanya kapal. Sedangkan yang will be chartered berarti will, ini pola yang tadi ya, yang pertama will ketemu be plus verb 3. The ship akan, kapal ini akan disewa ya, jadi charter. Berarti akan ya kan, sedangkan ini konteksnya tahun lalu, berarti lampau. Maka jawabannya adalah was chartered. Karena kalau kalimatnya, kalau lampau itu kita pakai was atau were. Berhubung di sini the ship-nya satu, maka kita pakai was, bukan were. Kecuali ships-nya banyak gitu ya, maka pakai were chartered. Gitu ya. Mohon maaf ya, mungkin penjelasan saya cukup cepat atau bagaimana, boleh komen ya. Kesimpulannya adalah passive voice itu kan kalimat yang di atau ter ya, polanya di atau ter, dimakan, termakan kayak gitu. Nah terus kalimat di atau ter ini atau passive voice ini polanya itu be plus verb 3. Nah, be bukan hanya be saja, tapi termasuk semua anggota be atau keluarga be. Ada be, is, mr, was, were, dan been. Nah, untuk detail penjelasannya tadi sudah saya jelaskan ya. Terus kita harus merubah dari aktif ke pasif, kayak gitu ya. Atau pasifnya langsung bisa. Contoh, kalau saya mau bilang seumpama, ikan saya dimakan oleh kucing, ya kan. Berarti kalau konteksnya lampau, berarti kan my fish, ikannya was, my fish was eaten, karena pakai eaten verb 3 dari makan ya kan. My fish was eaten by the cat. Ikan saya dimakan oleh kucing. Nah, itu bisa. Tergantung kita konteksnya apa nih, lampau, sekarang kah atau bagaimana ya. Sekarang ada soal selanjutnya. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini ada sampah rubbish. Rubbish, sampah itu bisa rubbish, bisa garbage ya. Nah, rubbish kalau yang pertama di sini ada should. Should itu anggota modal ya. Maka dia ketemu dengan be. Should be. Nah, di sini ada be plus removed. Be ketemu verb 3. Berarti ini passive voice ya. Jadi sampah harus di. Nah, jadi di removed itu bisa buang atau dibersihkan. Sampah harus dibuang from the harbor, dari pelabuhan ya kan. Nah, harus di. Nah, sedangkan yang kedua ini ada pola is being removed. Nah, ini being ketemu dengan verb. Being ini kan juga anggota be ya. Ketemu dengan removed verb 3. Maka artinya juga di. Nah, berhubung di sini ada is being. Nah, jadi kalau teman-teman nanti ketemu soal is being, are being, were being, pokoknya anggota be gitu ya, ketemu dengan being, itu artinya sedang. Jadi, passive voice yang bentuknya sedang, maksudnya seperti jadi itu artinya itu sedang di gitu. Artinya sedang di. Contoh di sini, sampah sedang dibuang. Nah, jadi sedang di. Jadi termasuk is being, are being, pokoknya ada anggota be ketemu dengan being, terus verb 3 itu artinya sedang di gitu ya. Sampah sedang dibersihkan dari pelabuhan atau dibuang. Terus the rubbish been removed. Nah, ini have atau has ketemu been terus ada verb 3-nya itu berarti sudah. Sudah di. Ya, sudah di.
berarti sampahnya sudah dibuang dari pelabuhan atau dibersihkan. So, yang mana jawabannya? Kalau di sini berarti kalau sedang dibersihkan belum ya, karena tidak ada orang yang sedang membersihkan. Sudah dibersihkan juga masih kotor. Berarti jawabannya yang A ya. Yang alfa, sampah harus dibersihkan gitu ya dari pelabuhan. Oke, next. Oke, soal selanjutnya. Nah, di sini ada screen ya di simulator. Nah, di sini lihat ada is being. The simulator is being. Nah, tadi is being itu artinya sedang. Nah, kalau ketemu dengan bab 3 berarti sedang gitu ya, sedang dimatikan. Nah, terus yang kedua ada simulator is going to be. Nah, ini kan akan ya. Is going to be itu akan. Akan di switch off, akan dimatikan. Switch. Ketemu ed ya, verb 3. Terus, the simulator has been. Sudah di, ya kan? Has been switch off. Sudah dimatikan. Maka jawaban yang benar adalah yang 3 ya, sudah dimatikan. Jadi, is being ya, atau are being, were being, was being itu artinya sedang di. Sedangkan is going to be. Nah, going to ya, be going to ini ketemu dengan be plus verb 3 ini akan ya, sama Kak will. Terus ada have atau has been ketemu dengan verb 3. Contoh di sini switch off itu artinya sudah di. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini ada soal selanjutnya. The ferry is being, ini kapal ferry berarti ya. The ferry is being, nah is being lagi kan sedang dimuat dengan mobil gitu kan. Terus the ferry is loaded. Nah ini baru ferry-nya dimuat dengan mobil. Jadi tidak ada sedang, akan atau sudah ya. Terus the ferry is going to, nah to be loaded. Berarti ini akan dimuat gitu ya. Nah, kira-kira ini mana jawabannya kalau untuk kayak gini? Apakah posisinya sedang dimuat? Atau the ferry is loaded with cars? Atau akan dimuat? Nah, kalau sedang dimuat, coba lihat ini aktivitasnya seperti apa ya. Coba jawabannya yang mana boleh tulis di komen ya. Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. The life jacket will be done. Nah, ini jaketnya akan dan itu memakai ya. Akan dipakai gitu kan selama drill. Baru akan will be ketemu verb 3. Terus yang kedua the life jackets are being. Nah, ini sedang dipakai ya kan. Nah, ini are being ya, sama juga kayak is being, I'm being, pokoknya dia anggota be ketemu dengan being, verb 3 artinya sedang di. Sedangkan yang terakhir ya, yang terakhir itu have been. Nah, berarti sudah di, have been done. Ketemu have been, ketemu verb 3 artinya sudah dipakai ya. Jawabannya yang delta ya, sudah dipakai. Yang Charlie maksudnya. Oke, soal selanjutnya. Di sini ada oil spill, bahan minyak ya. Ada oil spill, the oil spill will be. Nah, will be removed. Akan dibersihkan atau dibuang. Dibersihkan ya di sini ya. The oil spill will be removed later. Nah, akan dibersihkan nanti. Nah, terus yang kedua ada the oil spill is being removed. Nah, is being lagi ini sedang ya. Sedang dibersihkan. Sedangkan yang kedua the oil spill was removed. Ini tumpahan minyaknya itu dibersihkan lebih awal ya. Artinya ini berarti sudah tidak ada lagi ya, karena dibersihkannya lebih awal gitu. Berarti ini jawabannya yang the oil spill is being removed ya, sedang dibersihkan. Kita ngelihat orangnya itu sedang bersihkan ya. Kalau the oil spill was removed ini kan dia konteksnya juga lampau karena pakai was. Oke, next. Oke, terima kasih banyak. Ini ada soal terakhir. Coba tulis di komen jawabannya yang mana nih kira-kira. Ini soalnya cukup bervariasi ya.
Saya kasih clue sedikit kalau tadi penjelasannya di kalimat. Nah, tapi kalau di soal yang ini itu dia tanya. Jadi voice tapi bentuknya kalimat tanya. Are weapons titik-titik on board allowed? Allow itu memperbolehkan atau nggak mungkin kan? Apakah senjata memperbolehkan di kapal? Kan nggak mungkin. Berarti kan artinya kan intinya kalimat bahasa itu apakah bolehkan gitu ya, atau dibawa ke atas kapal gitu. Maka are weapons titik-titik. Jadi nyari verb 3-nya saja karena be-nya sudah ada yaitu are. Are weapons titik-titik on board. Silakan komen di bawah, di komen. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. See you next time. I hope that you enjoy the video.